warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Mudah-mudahan diberikan kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita supaya sama persepsinya, ini mata kuliah metaheuristik untuk logistik. Benar ya? Benar, Pak. Ya, Pak. Benar ya? Ya. Makasih. Baik, pertemuan awal seperti biasa. Kelas konsentrasi logistik. Jadi di sini untuk mata kuliah metaheuristik untuk logistik, saya gambarkan salah satu ini kontur atau suatu bagian terkait dengan ini ya, suatu fungsi di matematika optimasi. Jadi kalau kita belajar, kalau kita mengkaitkan mata kuliah yang ada, jadi ada PO. Kalau angkatan 20 itu PO saja, nggak ada PO 1, PO 2. Jadi hanya matematika optimasi, kelanjutan dari PO. Jadi nanti saya akan menyinggung dikit-dikit berkaitan dengan PO. Karena memang dasarnya dari PO. Dari suatu. Nanti akan kita kaitkan metaheuristik ini, kita kaitkan dengan logistik. Terkaitannya. Nah, saya gambarkan kontur seperti ini untuk menunjukkan bahwa dalam optimasi, maaf, tadi putus ya, tes. Tiba-tiba kok putus. Nah, saya gambarkan seperti ini, diajarkan di matematika optimasi. Ini apa? Linear programming. Kalau linear programming itu tidak ada kuadrat, tidak ada perkalian antar variabel. Tetapi kalau di optimasi, matematika optimasi, itu ada kuadrat, ada perkalian antar variabel. Jadi diizinkan itu.
Jadi tingkatannya seperti itu. Kemudian kita masuk metaheuristik, kita akan lebih kompleks. Kalau matematika optimasi sudah ambil? Halo? Sudah, Pak. Sudah nggih? Sudah semester lalu atau sekarang sedang ambil? Semester 2 sih, Pak, itu. Oh, semester 2 matematika optimasi ya. Oke. Iya, Pak. Berarti nggak masalah matematika optimasi. Jadi baiknya alurnya seperti itu. Kan dulu diajari matematika optimasi itu sudah pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Diizinkan. Kalau linear programming tidak. Dia hanya penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian variabel kalikan suatu konstanta, bukan variabel kali variabel. Kemudian ini aturan biasa, sudah pernah ya, biasa saya sampaikan. Saya kira aturannya sama di kelas-kelas video conference. Saya kira nggak usah diulang. Kemudian juga penilaian juga sama, seperti halnya mata kuliah yang ini kemarin. Ya, apa sistem informasi logistik. Sama persentasenya, presensinya 10, tugasnya 50, UTS, UAS sama-sama 20%, totalnya 100%. Nanti dalam perkuliahan ini, nah ini yang beda, nanti buatlah kelompok. Buat kelompok, di mana satu kelompok itu maksimum 4 mahasiswa, 4 orang tiap kelompok. Bagaimana kalau 5? Nggak usah 5, jadi maksimum 4. Kalau 5 ya 32 atau 41. Jadi maksimum 4. Boleh sendirian boleh, silakan. Mau berdua boleh, bertiga boleh, maksimum 4. Kemudian nanti dalam pembelajaran kita, mulai pekan depan, nanti saya akan berikan tema, topik, berkait. Nanti kita presentasi kelompok. Di sini nanti akan saya tunjuk 3 kelompok untuk presentasi. Karena jumlahnya kalau nggak salah sekitar 50-an ya, 40. Ini yang hadir 45. Kalau misalnya 44, maka kalau masing-masing 4 ada 11. 11 kelompok. Kalau 4 semuanya. Tapi kalau ada yang berdua, ada yang sendirian, ada yang 3, maka akan lebih dari 11. Nah, ini tiap tema nanti 3 kelompok yang presentasi. Yang lainnya silakan nanti diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Kemudian saya juga mungkin akan menyelai dengan kuis, dengan latihan. Ini sistem pembelajaran ke depannya. Sama seperti kelas sebelumnya juga, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Langsung disela nggak apa-apa. Tidak harus saya menawarkan. Ya kadang saya menawarkan, enggak, tapi kalau misalnya ada yang tidak disampaikan, langsung nggak masalah. Nah, ini mengingatkan kita pada PO setelah UTS, kasus dynamic programming. Dynamic programming, ini kasusnya TSP. Kalau jalur terpendek, kan waktu PO saya ini sampaikan dinamik itu ada 3 ya. Dinamik itu ada 3. Yang satu adalah kaitan dengan jarak, shortest path. Kemudian yang kedua, capital budgeting. Kemudian yang ketiga, TSP. Traveling Salesman Problem. Atau transshipment. Ada yang menyebutkan traveling, ada yang menyebutkan transshipment salesman problem. Nah, ini saya ambil contoh TSP.
Kalau kita punya 5 titik yang harus dikunjungi, 5 titik, 5 poin yang harus dikunjungi, atau 5 lokasi yang harus dikunjungi, di mana kunjungannya itu masing-masing hanya diizinkan sekali, kemudian balik ke tempat asal, atau kalau toh tidak balik ke tempat asal, seperti kita rekreasi atau seperti kita halo tes, maaf putus nyambung ya, nggak tahu ini kenapa. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Dan menyambungnya langsung masuk, ya. Langsung masuk ke Zoom. Saya nggak tahu kenapa. Nah, dari perjalanan ini kita bisa misalnya startnya mulai dari 1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjangnya jarak sequence jadi diurutkan totalnya 31. Tetapi kalau kita lewat 1, 3, 4, 5, 2, maka totalnya 63. Nah, ada berapa permutasi? Saya gunakan istilah permutasi ya, bukan kombinasi. Kalau kombinasi itu beda urutan itu dianggap sama. Beda urutan dianggap sama. Contohnya gini, kalau misalnya jalurnya itu hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, misalnya 1, 2, 3 ya, kalau kombinasi, 1, 2, 3 sama 1, 3, 2 itu sama. Padahal kalau untuk kasusnya traveling, TSP, 1, 2, 3 itu beda dengan 1, 3, 2. Nah, kalau dari segi urutan itu dipisahkan, maka kita istilahkan dengan permutasi. Jadi diingat ya, apa materi statistik sebelumnya yang diajarkan di semester sebelumnya, yang membedakan antara permutasi sama kombinasi. Nah, di sini adalah kombinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1. 1, 3, 4, 5, 2, 6, 3. Beda. Walaupun sama-sama isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 isinya. Cuma putar-putar. Tapi karena permutasi, urutan berbeda, maka hasil juga berbeda. Nah, berapa permutasi yang bisa kita buat di sini? Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa dengan rumus n-1 faktorial. Jadi kalau ada 5 poin di sini yang harus kita lewati, 5, maka 5 dikurangi 1, 4. 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 faktorial itu 1 kalikan 2 kalikan 3 kali 4, 4. 1 kalikan 2, 2. 2 kalikan 3, 6. 6 kalikan 4, 24. Berarti kita punya 24 urutan yang berbeda untuk menghitung jarak ini. Kalau jumlahnya sedikit, 4, 5, apalagi kurang dari itu, kita bisa menggunakan ini dynamic programming. Kita bisa menggunakan TSP, Traveling Salesman Problem, untuk menyelesaikan. Tetapi kalau banyak, bahkan ada yang menggambarkan di literatur itu sampai 30, maka kita kesulitan. 30 itu nanti berapa permutasi yang harus kita buat? Kalau di sini kan kita buat salah ini.
pen. Jadi di sini faktorial rumusnya kalau ada 5, 1 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 4, tinggal kita kalikan aja. Ketemunya 24. Berarti ada 24 urutan yang bisa kita hitung. Nanti kita bandingkan. Nggak masalah, nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ada literatur yang sampai menggambarkan 30 titik atau 30 daerah, kota, maka ada 29 faktorial. Maka sangat banyak sekali. Kalau kita menggunakan TSP, kita gunakan ini program dinamis, dynamic programming. Oleh karena itu, kita butuh meta heuristik untuk menyelesaikan. Walaupun meta heuristik itu bukan menghasilkan sesuatu yang optimal. Tetapi di sini keunggulan dari meta heuristik itu adalah dia bisa menyelesaikan dengan cepat dibandingkan metode dynamic programming atau di sini TSP. Jadi lebih cepat dan hasilnya pun juga bagus. Artinya walaupun tidak optimal, tapi mendekati optimal. Bahkan terkadang optimal. Jadi tidak jauh banget. Tetapi kalau dinyatakan hasilnya itu optimal, hasil dari perhitungan meta heuristik, tidak. Tapi dia mempertimbangkan sesuatu yang lebih cepat dan lebih baik. Tapi lebih baiknya belum optimal. Ini ilustrasi yang kedua berkaitan dengan pengaturan menata suatu barang, suatu kotak-kotak gini. Ini 2 dimensi, panjang kali lebar saja. Terhadap luasan. Bagaimana kita menata 25 kotak ini dalam ini wadah yang besar. Wadah yang besar ini yang hitam ini, garis yang hitam yang tebal. Nah, kotak-kotak ini mau kita tata. Ada 25 kotak di mana ukuran atau dimensinya berbeda-beda. Kalau kita tata, itu kita meminimalisir ini ruang kosong ini, yang putih-putih itu. Putih-putih itu berarti ruang kosong. Kita minimalisir. Bahkan kalau bisa tidak ada ruang kosongnya. Bagaimana cara kita? Di sini misalnya yang diurutkan awal 1, 9, 4, 17. Kemudian berikutnya 3. Berikutnya lagi 8. Kemudian 2, 16, terus tata sampai terakhir di sini ada 15 dan 25. Apakah penataan ini sudah bagus? Belum. Kenapa? Masih ada ruang kosong seperti ini. Kalau nata barang. Sama seperti kalau kita menata ini di kontainer. Misalnya produknya produk ekspor import. Hasil kerajinan dari Jepara atau dari Rembang kita ekspor. Nah, bagaimana cara kita menata barang di dalam kontainer itu supaya ruang kosongnya seminimal mungkin. Karena semakin banyak ruang kosong, berarti penataan kita kurang bagus. Yang mudah seperti ini aja. Kalau kita beli mie instan dalam satu karton jumlahnya adalah 40. Satu karton itu 40 bungkus. Kalau ketika kita awal beli, kita buka, natanya rapi dan muat 40 bungkus. Tapi coba kita keluarkan, kita jangan nata model seperti tadi. Kita harus ubah. Jadi jangan natanya model seperti dari perusahaan, bawaan dari perusahaan. Kita keluarkan semuanya, isinya 40 bungkus, coba kita tata lagi. Apakah
semuanya akan masuk dalam kotak yang seperti semula. Nah, itu penataan bisa dilihat dari banyaknya ruang kosong atau tidak. Kalau semakin sedikit ruang kosongnya, semakin bagus. Karena wadahnya optimal. Ketika dimasukkan barang-barang itu optimal. Tetapi kalau banyak ruang kosong, berarti belum optimal. Masih ada yang kita perbaiki, kita benahi. Ini layout 1, kita tata, layout 2. Nah, makin sini masih ada lagi. Kemudian layout ketiga, ruang kosong. Nah, kondisi yang ideal itu seperti ini. Tidak ada ruang kosong. Sehingga apa? Ruang yang ini, yang masih kosong ini, bisa kita tatai barang lagi. Akan optimal. Artinya 2 kali yang sudah kita tata, barang 1 sampai 25, kita masukkan lagi, muat. Tetapi kalau nata kita itu seperti nomor 1, ini dimasukkan lagi sejumlah barang 1 sampai 25 ini, nggak muat. Atau di layout yang kedua ini juga nggak muat. Yang 3 juga nggak muat, karena masih ada ruang kosong. Tapi kalau yang ini 4 akan muat. 2 kalinya kotak nomor 1 sampai kotak nomor 25 ini, 2 kalinya semuanya ditata di sini akan muat, akan pas. Nah, ini adalah optimasi. Mengoptimalkan penataan kita, barang-barang yang ada di gudang, kaitannya dengan logistik. Nah, optimasi sendiri itu bisa kaitannya dengan minimum dan maksimum. Dengan perhatikan batasan yang ada. Kalau dulu di linear programming, kalau fungsi tujuan kita itu adalah maximize, maka kendalanya adalah kurang sama dengan. Itu bentuk basicnya. Sementara kalau ini fungsi tujuannya adalah kurang dari, fungsi tujuannya adalah minimize, maka kayak kita hendak mengubah dari primal ke, maka kita lihat fungsi tujuannya. Kita ubah dulu dalam bentuk kanonik, bentuk dasar, baru kita cari dualnya. Nah, di sini ada 2 kategori utama dalam optimasi. Yang pertama di sini optimasi tanpa constraint. Unconstrained optimization. Di matematika optimasi diajarkan. Penyelesaiannya menggunakan apa? Penyelesaiannya menggunakan Kuntaker. Tulisannya Kuntaker ya, Kuntuker. Bacanya Kuntaker. Kuntaker. Kemudian nomor 2 ini optimasi dengan constraint. Constraint optimization. Optimasi dengan constraint secara umum lebih sulit. Ya memang kita rasakan. Karena kita sudah mengambil matematika optimasi, kita tahu bahwa fungsi tujuan tanpa constraint itu lebih mudah diselesaikan daripada fungsi tujuan dengan constraint. Semakin kompleks constraint-nya, semakin sulit. Semakin sulit tingkatannya. Kalau di matematika optimasi, itu bertahap. Awalnya, fungsi tujuan tanpa constraint. Kemudian fungsi tujuan dengan constraint persamaan. Kemudian fungsi tujuan dengan constraint pertidaksamaan. Kemudian yang keempat baru fungsi tujuan dengan constraint yang ini lengkap. Ada persamaannya, ada pertidaksamaannya. Nah, kita selesaikan model-model seperti itu dengan metode Kuntaker.
Nah, ini saya mengingatkan lagi contoh soal dari ini apa kasus optimasi, fungsi tujuannya adalah minimize tanpa kendala. Jadi di sana nggak ada subjek to-nya. Di sini nggak terlihat subjek to-nya. Karena ini tanpa kendala. Kalau kita selesaikan, ya caranya seperti ini. Apakah sama cara penyelesaiannya seperti ini? Atau beda? Halo? Ada yang masih ingat? Cara penyelesaiannya? Lupa? Lupa ya? Oh, iya. Oke. Baik, kalau contohnya yang dulu di sini, atau mungkin beda ya, saya nggak tahu. Saya dulu pernah ngajar optimasi. Sebelumnya pernah. Jadi saya tahu. Ya ingat dikit lah, nggak ingat semuanya. Jadi ketika kita mendapatkan fungsi tujuan seperti ini, maka kita cari gradiennya. Per variabelnya. Kalau di sini ada dua variabel, X1 dan X2, maka kita turunkan yang di atas ini dengan X1 dulu. Kemudian yang bawah ini kita turunkan terhadap X2. Hasilnya seperti ini. Jadi tidak mesti hanya miliknya bangun. Suatu bangunan misalnya segi 4 atau bujur sangkar sebagainya itu memiliki diagonal. Memiliki gradien. Ada diagonal. Dan juga tidak hanya milik ini. Miliknya metrik. Metrik itu juga ada gradiennya. Gradiennya itu adalah dari ini kiri atas ke kanan bawah. Jadi miring kiri atas ke bawah. Sedangkan yang ini dari kanan atas ke kiri bawah itu bukan gradien. Jadi gradiennya cuma satu kalau metrik. Dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau gradien pada matematika optimasi ini adalah turunannya. Kita turunkan parsial. Turunkan X1, kemudian turunkan X2. Karena mencari optimumnya, maka turunan pertama maka ketemu nilai X optimalnya. X1-nya min 1, X2-nya 3. Kemudian dari gradien ini, kemudian kita cari Hessiannya. Kita turunkan lagi. Hessiannya turunan 32. Itu Hessian. Kita sebut sebagai Hessian. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita cek untuk menentukan definit positif atau negatif dengan cara apa? Dengan cara cari determinannya. Determinan suatu metrik kan garis mutlak, garis lurus. 6 kali 4 dikurangi 4 kali 4. Hasilnya positif. Maka definit positif. Jadi ini minimum dengan definit positif itu untuk mencari titik minimumnya. Ini dulu sudah kita lewati karena matematika optimasi. Kelanjutan dari PO. Karena mengizinkan perkalian antar variabel pakai kuadrat. Biasanya saya PO juga saya sendiri. Saya singgung. Kalau linear programming itu tanpa kuadrat, tanpa perkalian antar variabel. Tapi nanti matematika optimasi sama-sama optimasinya. PO itu juga optimasi. Matematika optimasi juga optimasi. Meta ini heuristik juga cari optimasi. Walaupun belum mendapatkan hasil yang optimal, tapi mendekati optimal. Nah, kalau ini dengan kendala. Contoh kasus dengan kendala. Kendala ketidaksamaan. Maka kita gunakan juga variabel Langrang 1, Langrang 2. Kita cari. Dan ini lebih panjang penyelesaiannya. Saya tidak menerangkan ini detail.
agak panjang untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, kenapa kok di sini disebutkan optimasi dengan constraint secara umum lebih sulit diselesaikan dibandingkan yang tanpa constraint. Jadi yang tanpa constraint itu lebih sederhana penyelesaiannya ketimbang yang dengan constraint. Nah, ini optimasi. Menjadi penting di dunia modern ada dua pendekatan. Pertama, optimasi eksak dan optimasi heuristik. Optimasi eksak itu menggunakan cara-cara yang sudah pasti, sudah baku. Kalau heuristik itu cara coba-coba. Tapi bukan coba-cobanya ngawur ya, enggak. Coba-cobanya ya terstruktur. Tetapi tidak ada patokan yang baku. Bahwa urutan penyelesaiannya harus seperti ini, tidak ada. Beda dengan eksak. Kalau yang optimasi eksak, tahapannya penyelesaiannya jelas. Diketahui variabel ini mencari variabel yang lain. Jelas. Tapi kalau heuristik, tidak mesti kita harus menentukan satu variabel yang pertama dulu, kedua, dan seterusnya. Bisa jadi cari yang 3, 2, 1. Tidak harus urutannya baku dan sebagainya. Kemudian banyak sekali permasalahan optimasi dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diselesaikan dengan teknik kalkulus atau eksak atau analitik. TSP tadi, TSP itu masuk dalam eksak, masuk dalam kalkulus atau analitik. Pendekatan metodistik sebagai kelanjutan dari heuristik muncul karena permasalahan real yang ada tidak mudah diselesaikan dengan teknik yang berdasarkan kalkulus atau pendekatan eksak. Kesulitan dari pendekatan eksak atau kalkulus ini karena waktu komputasinya lama. Butuh waktu lama. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau TSP hanya 5, oke saja. Kita mendapatkan hasil optimalnya. Yang terbaik, tidak ada yang terbaik yang lainnya. Optimasi. Tetapi kalau titiknya 30, nah, kita kesulitan pakai yang eksak. Kita sulit menggunakan TSP. Karena apa? Butuh waktu lama. Butuh waktunya lama untuk menyelesaikan. Nah, sedangkan kalau kita gunakan metaheuristik, itu lebih cepat. Dan bisa dilakukan di sini ya. Kemudian optimasi, secara garis besar metode yang mencapai nilai minimal atau maksimal fungsi objektif yang ada dibagi menjadi deterministik dan stokastik. Deterministik itu suatu tetapan, stokastik itu yang tidak pasti, yang probabilistik. Kemudian deterministik merupakan metode lama dengan bantuan gradien, khusus untuk fungsi-fungsi kontinu. Fungsi yang kontinu, bukan yang diskrit. Fungsi yang kontinu. Contoh fungsi yang kontinu seperti apa? Nah, di sini contohkan fungsi kontinu seperti fungsi tadi, matematika optimasi tadi. Itu adalah kontinu. Di mana kita mencari turunannya. Turunan pertama dari fungsi X itu sama dengan 0. Supaya nilainya optimal. Ini kita gunakan metode Newton. Tentunya saya. Sedangkan kalau simplex itu namanya simplex ya, harusnya sederhana. Tapi kalau nggak belajar ya kita juga kesulitan simplex. Walaupun namanya simplex ya, simple. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Nah, di dalam metode simplex itu kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Kalau sudah belajar berkaitan dengan aljabar linear atau belajar dengan metrik. Simplex kita gunakan itu.
Nah, sedangkan metode ini, stokastik, muncul ketika yang akan dioptimalkan bukan fungsi kontinu. Jadi fungsinya tidak kontinu, tapi diskrit. Kemudian tidak konvergen, tidak memfokus, tapi malah bias, melebar. Kayak misalnya kaca pembesar pakai sinar matahari itu fokus, sehingga ketemu hasil optimalnya. Tetapi kalau membias, nah optimalnya yang mana? Nah, kita kesulitan. Sehingga kita gunakan metode stokastik, atau biasa dikenal dengan metode meta-heuristik. Metode meta-heuristik, istilah ini dikenalkan oleh Fred Glauer tahun 86. Jadi sebelumnya meta-heuristik ini ya, istilahnya belum kita kenal. Lebih kita kenal dengan stokastik. Sesuatu metode yang tidak pasti, yang probabilistik. Baru kita menyebutnya dengan metode meta-heuristik itu tahun 86. Mulai dikenalkan istilah itu. Dalam proses pencarian ada dua aspek yang ingin dikejar, yaitu exploration dan exploitation. Oh, ini kurang X ya, eksploitasi dan eksplorasi. Kalau eksplorasi itu diversifikasi atau fokus ke global optimal cepatnya. Jadi melebar luas. Dicari yang optimal. Sedangkan eksploitasi itu adalah aspek lokalitas, jadi tentukan daerah wilayahnya dengan ukuran tertentu, tidak luas, untuk mencari benar-benar optimal di wilayah tersebut. Jadi kalau eksplorasi itu global, pasar global, eksploitasi misalnya pasar lokal, misalnya kalau di Jogja ya pasar Jogja, kita optimalkan pasar Jogja, itu eksploitasi, mengeksploitasi. Nah, dua aspek ini tersebut harus dikompromikan untuk menghasilkan metode heuristik yang tepat. Ini sama seperti kalau kita ngerjakan KP ataupun TA. Sama seperti itu. Kalau kita ngerjakan ini karya ilmiah, itu terlalu luas ya, cakupannya terlalu luas, maka kita kurang detail dalam membahasnya. Tetapi kalau kita itu skopnya kita sempitkan di sini, maka pengetahuan luas kita akan kurang. Memang kita akan optimal, akan lebih bagus dari bahasan yang mengecil itu, mengerucut itu. Tetapi dari aspek globalnya, kita akan lemah. Oleh karena itu, sama seperti halnya di sini, di dalam KPTA pun kompromi antara kita mau mengglobal skupnya atau kita menyempit. Contohnya mengglobal menyempit, contohnya ini. Misalnya kakak angkatan mau penelitian berkaitan dengan kelayakan pendirian suatu pabrik. Dulu ada yang penelitian kakak angkatan pendirian ini, balai pelelangan ikan. Di mana balai pelelangan ikan itu dilihat dari aspeknya, banyak aspek. Kalau kita menggunakan banyak aspek, berarti kita mengglobal, meluas. Aspek ekonomi, finansial, hukum, ideologi, finansial, akuntansi, kemudian aspek ini ya, sosial, budaya, politik, keamanan, dan seterusnya. Aspek-aspek itu. Ketika banyak aspek yang kita masukkan, bahasan kita tiap aspek itu tidak detail. Tidak terlalu detail. Tetapi ketika kita ambil misalnya satu aspek saja, keuangan, studi kelayakan, pendirian pabrik dan usaha di 3 lokasi. Lokasi A, B, C. Nanti yang paling optimal itu kita pilih. Nah, itu kalau misalnya bahasan kita itu mengerucut gitu,
maka kita akan semakin detail membahasnya. Uraian-uraian kita semakin mendalam. Tetapi yaitu kalau penelitian kita terlalu dalam, terlalu detail, kita mengabaikan informasi yang lain. Seperti saya contohkan tadi. Jadi kalau hanya ambil keuangannya saja, memang detail kelayakan dari segi keuangannya. Dihitung BIP-nya, dihitung cash flow-nya, dihitung IRR-nya, kemudian dihitung ini BCR-nya, dan seterusnya. Detail kita. Tapi kalau misalnya ini ditanya berkaitan dengan aspek ini, keamanan, kemudian aspek terkait dengan budaya dan sebagainya, maka tidak terlalu paham. Karena apa? Terlalu fokus pada satu titik. Tetapi kebalikannya, kalau terlalu luas, kita juga tidak dalam. Penyampaiannya hanya sekilas-sekilas saja. Nah, itu ya. Jadi ada kompromi. Eksplorasi maupun eksploitasi. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Mirip seperti ini di cover, di awalan. Jadi terkadang kalau di dalam ini ya, metaheuristik digambarkan orang yang mendaki. Dia perasaan sudah merasa di puncak. Terkadang seperti itu. Apalagi yang awal-awal mendaki ya. Awal mendaki itu perasaan sudah di atas. Tapi ternyata melihat sekelilingnya ada yang lebih atas lagi. Lebih atas lagi, ada yang lebih atas lagi. Nah, posisi dia paling atas itu memang posisi yang optimal. Atau posisi yang maksimal, paling tinggi. Tapi paling tingginya sifatnya lokal. Bukan global. Demikian juga di puncak yang ini. Yang kedua, yang di tengah ini. Ini juga telah mencapai puncak. Tapi juga belum optimal. Karena ada apa? Ada yang paling kanan ini. Lebih tinggi. Nah, kalau melihat dari tampilan ini, karena paling tinggi itu yang paling kanan, maka kanan itu sebagai ini. Nilai maksimum global. Jadi kalau yang tengah sama yang kiri itu optimal lokal. Hanya di daerah itu aja, sekitar situ aja yang optimal. Dia paling optimal. Tapi diperluas lagi, dia tidak. Ini heuristik adalah suatu teknik pendekatan atau coba-coba yang didesain untuk memecahkan masalah dengan sedikit mengabaikan apakah solusinya bisa dibuktikan benar. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak dijamin bahwa metode heuristik itu mendapatkan sesuatu yang optimal. Tetapi biasanya menghasilkan solusi yang bagus. Meskipun tidak dijamin optimal, tetapi hasilnya biasanya bagus. Dalam arti optimal yang mendekati optimal. Jadi belum optimal. Masih mendekati. Optimalnya itu mendekati optimal. Mendekat. Hasilnya seperti itu. Kemudian heuristik dimasukkan untuk mendapatkan hasil yang secara komputasi lebih cepat. Dengan konsekuensi mengurangi kepresisian atau akurasi. Karena dia menghitungnya dengan lebih cepat. Maka konsekuensinya presisinya berkurang, akurasinya berkurang. Berkaitan presisi sama akurasi, itu gambarnya seperti ini. Jadi, presisi dan akurasi itu gambarannya. Nih. Kalau kita punya, ini adalah sasarannya. Sasarannya itu adalah di tengah silang itu.
Harusnya ada 4. Ke bawahnya aja. Ini. Nih. Saya gambar titik-titiknya. Nih. Kemudian ada yang ada lagi yang seperti ini misalnya. Nah, kalau gambar pertama ini tidak presisi tapi akurat. Karena apa? Antara yang menceng ke kanan atas sama dengan yang menceng ke kiri bawah. Yang menceng ke kiri atas bersama dengan yang kanan bawah. Ya memang tidak pas banget ya. Jadi saya membuatnya ekstrim. Harusnya kalau yang ini kadang-kadang ya tepat ini. Tapi dia tidak merapat. Tidak rapat. Beda dengan yang ini. Ini presisi dan akurasi. Akurat dan ini merapat. Jadi sasarannya itu di tengah ini, perpotongan garis-garis ini, sasarannya, maka dia akurat. Karena tembakan-tembakannya ini. Dan merapat. Presisi dan akurasi. Akurat dan presisi. Nah, di sini presisi, tapi tidak akurat. Nah, di sini tidak akurat dan tidak presisi. Nah, itu gambarnya antara presisi dan akurasi. Presisi dan akurasi. Nah, itu yang hendak diabaikan. Karena apa? Untuk pengen cepatnya menyelesaikan. Kemudian heuristik dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang secara komputasi lebih cepat dengan koseksi mengurangi kepresisian dan akurasi. Ya. Kemudian meta heuristik. Kalau tadi heuristik saja, merupakan coba-coba. Nah, meta heuristik di sini adalah seperangkat konsep algoritmik yang dapat digunakan untuk mendefinisikan metode heuristik. Berlaku untuk berbagai masalah berbeda. Meta itu beyond. Jadi suatu tingkatan yang lebih lanjut, lebih atas, lebih bagus, dan seterusnya. Meta. Dari heuristik. Ini penyelesaian dengan cara coba-coba. Meskipun coba-coba tetap terstruktur, tetap dipertimbangkan, walaupun mencoba-coba, walaupun tidak baku heuristik itu. Sebuah meta heuristik dapat dilihat sebagai metode heuristik umum, bertujuan umum menuju menjanjikan wilayah ruang pencarian yang mengandung kualitas tingkat solusi. Meta heuristik adalah kerangka algoritmik umum
yang dapat diterapkan pada berbagai optimasi masalah dengan modifikasi yang relatif sedikit untuk beradaptasi dengan masalah tertentu. Jadi lebih luas. Sama seperti simulasi. Ngerjakan ini. Nah, dia luas, bisa asal ketika memprogramnya tepat. Lalu di sini metode metodistik adalah metode optimasi yang dilakukan dengan memperbaiki kandidat penyelesaian secara iteratif. Ini menurut Talby tahun 2009. Kemudian metode ini mampu menghasilkan penyelesaian yang baik dalam waktu yang cepat, acceptable, tetapi tidak menjamin. Jadi tidak menjamin. Walaupun pada umumnya hasilnya baik, tapi tidak menjamin penyelesaian yang dihasilkan merupakan penyelesaian yang optimal. Kalau optimal, kalau seperti tadi TSP, ya kita gunakan dynamic programming, kita gunakan TSP. Tidak kita gunakan heuristik. Tetapi kalau ya itu tadi, titik atau poinnya itu banyak, kita nggak bisa ngerjakan dengan TSP. Kita kerjakan dengan heuristik. Kemudian menurut Bloom dan Rowley tahun 2003, metode heuristik memiliki beberapa karakteristik dasar. Yaitu di sini, metode heuristik adalah strategi yang memandu proses pencarian. Jadi ketika kita mau cari solusinya, akan dipandu. Arahnya nanti kemana? Sama seperti tadi gambar kontur ya. Gambar kontur tadi, ada lembah, ada gunung, dan sebagainya. Kita akan diarahkan. Supaya apa? Menuju titik optimalnya. Meskipun hasilnya belum optimal, tapi menuju ke arah sana. Diarahkan. Kemudian yang kedua, tujuan dari metode heuristik adalah untuk menjelajahi ruang pencarian secara efisien untuk menemukan solusi optimal. Metodenya mirip seperti kalau tadi TSP, ya mirip seperti TSP. Nyarikan solusi yang lebih optimal. Yang ini ya, mendekati optimal. Kemudian teknik metode heuristik berkisar dari prosedur pencarian lokal yang sederhana sampai proses pembelajaran yang kompleks. Kalau kasusnya sederhana, ya sederhana. Tetapi kalau kasusnya kompleks, ya metode heuristik lebih kompleks. Karena gunakan ini kalkulus atau penyelesaian yang biasa itu terlalu lama. Kemudian metode heuristik adalah metode pendekatan yang biasanya non-deterministik. Metode heuristik dapat terdiri dari penggabungan beberapa mekanisme supaya proses pencariannya tidak terjebak dalam daerah terbatas di ruang pencarian. Jadi bisa penggabungan mekanisme. Konsep dasar dari metode heuristik memungkinkan pendeskripsian secara abstrak. Metode heuristik bersifat general atau umum sehingga dapat diterapkan dalam berbagai macam persoalan. Kedelapan, metode heuristik dapat menggunakan domain pengetahuan khusus dalam bentuk heuristik yang dikendalikan dengan strategi tingkat lanjut. Kesembilan, metode heuristik dapat menggunakan pengalaman yang didapat selama proses pencarian untuk menonton proses pencarian. Jadi, yang telah hasil dihitung sebelumnya itu dijadikan panduan untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan hasil yang mendekati optimal. Ini meta heuristik, gabungan dari kata-kata meta dan heuristik. Heuristik artinya mencari jawaban dengan cara trial and error. Tapi meskipun trial and error tidak ngawur, tidak asal-asalan. Tetap ada kaidah-kaidah ilmiahnya. Sementara meta berarti melampaui, tingkat yang lebih baik atau bayan. Jadi meta heuristik tidak hanya mencari jawaban dengan coba-coba saja, melainkan dengan bantuan atau arahan dari faktor-faktor lain. Faktor-faktor itulah yang membuat banyaknya variasi dari meta heuristik.
Kemudian metaheuristik pada masa modern ini sering diinspirasi dari kejadian alami, baik dari tingkah laku hewan, tumbuhan, dan juga konsep evolusi. Di sini contohkan misalnya metaheuristik yang menggunakan konsep evolusi. Teorinya Darwin. Teori ya, belum hukum. Salah ini, hukum. Hukum Darwin. Jadi teori. Jadi tingkatan hukum itu di atasnya teori. Jadi kalau suatu rumus atau suatu penyelesaian, cara penyelesaian suatu masalah, itu dalam taraf awal, misalnya di jurnal gitu, nah, itu apa tingkatannya baru jurnal, baru rumus saja. Nanti meningkat. Kalau itu semakin terbukti, di beberapa kasus itu bisa diselesaikan dengan cara seperti itu, nanti meningkat menjadi teori. Kemudian nanti kalau teori itu dari selama ini penelitian dan sebagainya, penelitian lanjut dan sebagainya, kok ini dirasa tidak ada penentangan, maka masuk dia hukum. Jadi di sini adalah masih teori Darwin, bukan hukum Darwin. Karena tidak semuanya menyetujui apa yang disampaikan Darwin. Jadi tatarannya baru teori. Kemudian bahwa yang bertahan adalah yang paling kuat atau yang paling baik. Teknik evolusi digunakan pada algoritma genetika, genetik algoritma, dan diferensial evolusi. Suatu permasalahan. Adapun algoritma yang didasarkan pada teknik swarm intelijen. Jadi swarm itu merupakan kumpulan dari hewan. Contohnya apa? Kumpulan dari burung, kumpulan dari ikan. Di mana kumpulan itu memang membentuk kayak struktur ya. Seperti kayak burung gitu. Burung yang mengumpul itu ketika terbang, dia menuju satu arah yang sama. Walaupun nanti ada sistem pergantian ya di antara burung itu. Kalau kita amati burung yang bermigrasi, dia membentuk kelompok-kelompok gitu, itu menuju arah yang sama. Tidak mestinya dari sekelompok itu, dari 10, dari burung itu arahnya berbeda, enggak. Dari sekelompok itu arahnya sama. Dan yang memimpin itu nanti bisa bergantian. Yang memimpin kelompoknya itu untuk menuju arah yang dituju. Jadi modelnya seperti huruf V gitu ya, huruf V. Nah, mereka kalau udah capek, yang awalnya sebagai pemandu jalan, dia mundur ke belakang. Maka kemudian tengah, depan diganti yang berikutnya. Terus seperti itu berlangsung. Ikan pun juga sama. Ikan di laut yang menggerombol ya. Bukan ikan yang terpisah-pisah. Kalau ini nggak bisa. Jadi ikan yang menggerombol. Ikan yang menggerombol misalnya ke kiri ya ke kiri. Membentuk ini ya. Kepadatan ikan. Nanti ada gambarnya. Kita coba lihat. Itu swarm optimization. Kemudian ant colony optimization. Jadi koloni semut. Semut diamati, tingkah lakunya seperti apa. Itu dijadikan ilmu, dijadikan metode penyelesaian. Kemudian artificial bee colony, ini lebah yang dijadikan acuan untuk penyelesaiannya. Kemudian jaga search, kemudian firefly itu kunang-kunang, kemudian bed algoritma, itu kelelawar. Jadi di sini hewan-hewan pola aktivitasnya, tingkah lakunya itu diamati, kemudian dijadikan teori. Nah, metaheuristik seperti itu. Dia keluar dari rumus-rumus sebelumnya. Dia mencari pendekatan, mencari cara baru untuk mencari solusi.
untuk mendapatkan penyelesaian. Nah, ini algoritma metaheuristik yang banyak dikenal, diterapkan antara lain. Yang pertama, simulated annealing. Simulated annealing ini nanti mengacu pada ini, baja yang mau dipadatkan. Jadi awalnya itu ketika biji besi itu dilebur, cair, kemudian membentuk suatu batangan, misalnya baja. Nah, bagaimana supaya baja ini kualitas kilauan ya, kilauan itu mengkilatnya atau dari kekuatannya atau dari yang lainnya. Nah, ternyata baja itu dinyatakan berkualitas bagus itu dari kekuatannya. Kekuatan suatu baja itu akan bagus ketika kristal yang menyusun dari baja itu terbentuk secara bagus. Nah, pembentukan kristal secara bagus ini diteliti dari baja yang panas, kemudian hendak didinginkan. Itu dengan cara yang tiba-tiba dimasukkan air es misalnya, atau dibiarkan misalnya dijemur aja, biar panasnya melambat. Nah, ini dipertimbangkan, ini dicari agar apa? Mendapatkan kristal yang bagus. Kalau misalnya dari suhu yang panas dibentuk masih membara gitu ya, baja ketika dibentuk keluar dari ini cetakannya itu terkadang warnanya masih merah menyala, masih keluar asap. Nah, itu kalau air langsung dimasukkan air berapa lama? Nah, maka kristal pembentuknya nanti seperti apa? Biasanya kalau panas kena dingin langsung, dinginnya ekstrim gitu ya, habis panasnya ekstrim, sampai biji besi aja cair, menyala gitu, kemudian dinginkan juga ekstrim, biasanya bendanya akan mudah rusak. Bajanya tidak sekuat. Sama seperti kalau kita ini ngecor. Saat ngecor ya, ngecor tingkat itu rumah-rumah tingkat, kenapa kok setelah ngecor itu, bangunan tingkat, itu disirami air gitu ya. Kalau siang-siang terik itu disirami air. Karena untuk apa? Meratakan keringnya, meratakan kepadatannya beton itu. Karena kalau misalnya habis dicor gitu, kita tinggalkan kena terik sinar matahari, maka permukaannya yang akan mengering, mengeras dari beton itu. Sementara dalamnya belum tentu. Kalau misalnya kejemur sehari gitu ya, misalnya habis ngecor malam gitu, didiamkan, enggak disiram, dan itu kena sinar matahari langsung, maka permukaan beton itu nanti akan mengeras lebih cepat. Kemudian dalamnya, belum membentuk ikatan yang kuat dalamnya. Karena sudah terbentuk atasnya, sudah ini mampet seperti itu, maka ikatan yang di dalam kurang kuat. Oleh karena itu, kenapa ketika kita ini ngecor di bangunan itu ketika sudah dicor, nah kita siram. Kalau siang itu kita siram. Entah berapa kali kita siram. Supaya apa? Kepadatannya itu merata antara yang di dalamnya, di dalam betonnya, sama yang di permukaan. Kalau bisa sama, walaupun tidak sama, tapi kalau bisa sama. Nah, demikian juga dengan baja. Baja itu juga itu tidak tiba-tiba langsung didinginkan. Tetapi suhu yang seperti apa untuk mendinginkan logam itu? Supaya apa? Terbentuk kristal yang bagus. Nah,
cara seperti ini atau pengerjaan seperti itu untuk membentuk kristal yang bagus itu supaya logam ini adalah kuat, ukurannya kualitasnya, maka diadopsi dalam simulated annealing. Jadi simulated annealing adalah mengadopsi pada ini tadi, baja yang didinginkan supaya membentuk kristal yang bagus. Kemudian kedua, genetik algoritma. Algoritma genetika ini yang mengacu pada ini gen-gen yang tangguh. Nanti ada urainya di bawahnya, ini ada slide urainya. Saya sekilas saja kalau gitu di sini. Genetik algoritma. Gen-gen yang tangguh. Nah, yang tangguh itu diupayakan dipertahankan. Bahkan hukum alam pun juga seperti itu. Tanpa campur tangan manusia, gen-gen yang tangguh itu akan bertahan. Sementara gen-gen yang lemah akan tergantikan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kuda gitu ya. Kuda yang tangguh diburu harimau susah. Tapi kalau kuda yang lemah diburu harimau lebih mudah ketangkap. Seperti itu logika ini hukum alam ya. Hewan yang lain pun juga sama. Hewan yang tangguh itu untuk dimangsa lebih sulit. Lebih sulit. Karena apa? Hewan yang tangguh itu larinya, kemudian menghindarnya, itu punya kelebihan di atas rata-rata. Ketimbang yang lemah. Kalau yang lemah di bawah rata-rata. Dia kalau misalnya diburu, dimangsa, dia yang kena duluan. Dia yang akan dijadikan ini objek sasaran duluan. Dia itu cari mau. Dia cari yang lemah. Kalau bisa yang anaknya yang lemah itu, yang larinya nggak cepat itu. Tapi kalau gennya tangguh, maka anaknya itu, anak hewan rusa, anak hewan ini bisa larinya cepat. Lebih bisa menghindari ketimbang yang lemah. Itu hukum alam. Itu diadopsi dalam genetik algoritma. Kemudian diferensial evolusi, ini lebih kompleks nanti bahasanya. Kemudian N koloni, koloni semut, B algoritma, itu apa? Lebah. Kemudian particle swarm, ini yaitu kumpulan burung atau kumpulan ikan, bagaimana dia bergerak, tidak mengurangi, tapi menjaga komunitasnya, walaupun nanti terkurangi oleh hewan predator, oleh pemangsa. Tapi mereka untuk mencoba untuk menjaga kelompok itu. Mereka menyatu itu supaya lebih terjaga ketimbang mereka sendiri-sendiri. Mereka membentuk sekawanan, kelompok. Biar saling menjaga. Saling waspada. Sama seperti hewan-hewan kalau kita lihat ini ya, hewan tertentu itu sekumpulan itu kalau kayak kera itu monyet atau hewan apa ya, itu ada yang mengamati, ada yang berburu atau cari makan dan sebagainya. Jadi dibagi tugasnya. Begitu ada predator, ada pemangsa, dia akan memberikan isyarat, dia akan teriak-teriak. Supaya apa? Ada predator yang datang. Mereka akan lebih terjaga ketimbang kalau mereka sendirian. Ya ibarat ini ya, domba. Domba itu kalau sendirian mudah dimangsa oleh serigala. Tapi kalau bersama-sama lebih terjaga. Karena saling waspada. Kalau sendirian kan ketika lemah, letih kan nggak bisa waspada. Tetapi kalau berkelompok, yang letih lemah, dia akan ke tengah. Supaya begitu ada yang di samping memberikan isyarat, dia juga bisa waspada. Dibandingkan sendirian. Kemudian ada tabusyat. Nah, tabu ini mengumpulkan sehingga dinamakan tabusyat. Kemudian harmonisyat, ini berdasarkan irama. Irama, misalnya kalau do itu lebih mendekati, nanti berikutnya apa? Irama. Atau banyak digunakan setelah do itu apa? Setelah re itu apa? Banyak digunakan orang. Banyak dijadikan untuk membuat irama atau membuat lagu itu setelah
Ini not tertentu itu apa? Nah, ini diadopsi dalam teori harmony search. Kemudian yang ke-9, Firefly algoritma, ini yang kunang-kunang. Kunang-kunang. Kemudian 10, advanced method. Ini metode yang lebih tinggi lagi, harapannya lebih bagus. Nah, ini simulated annealing, metode ini meniru pendinginan baja yang dicor. Setelah dicor, panas itu membentuk, dicetak, dan didinginkan. Didinginkan harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, sama seperti ngecat. Kita cat itu juga ada ilmunya, ada teorinya. Nggak gara-gara pengen kering, kemudian kita jemur hasil cat kita, enggak. Teorinya gitu. Jadi misalnya kita ngecat, sepeda kita cat, atau kendaraan kita cat. Kemudian kita jemur-jemurkan supaya cepat kering. Ya enggak seperti itu. Bisa jadi malah hasilnya enggak bagus. Malah dibiarkan aja apa di tempat teduh yang banyak anginnya. Itu lebih bagus. Nah, ini rumusnya adalah P sama dengan eksponensial dari min delta E per KBT. Dengan KB adalah konstanta Boltzmann. Dan T adalah suhu dalam Kelvin. Derajat Kelvin ya. Kalau Fahrenheit itu yang 32, kalau Kelvin itu yang 100. Jadi perbandingannya antara Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin itu 594 atau 549 angkanya. Celsius yang 5, Reaumur ya. Kok saya lupa, Kelvin. Ada yang tahu? Ada yang ingat Kelvin? Kelvin kayaknya sama dengan Celsius. Kayaknya. 272 sama 372. Jadi lancar-lancarnya 100 itu ya. Ringnya itu 100. Reaumur yang 4 itu. 5 banding 4 banding 9. Celsius, Reaumur, sama Fahrenheit. Kemudian ini delta E sama dengan gamma kalikan delta F. Di mana gamma adalah konstanta yang biasanya berharganya 1 atau mendekati 1. Tidak ada sesuatu yang pasti. Bahkan ada yang sempat tanya pada Prof. Budi itu nilai kisarannya berapa? 0,8, 0,9. Apakah ada ketetapan yang paling bagus? Tidak ada. Yang kita harus memang mencoba-coba. Oleh karena itu dinamakan heuristik. Coba-coba. Tapi coba-cobanya tidak asal-asalan. Tetap terstruktur. Tetap tertata. Kemudian genetik algoritma ini gambarannya. Biasanya kalau ini gennya unggul, misalnya kuda gitu, gennya unggul, itu malah dipertahankan. Dikembangbiakkan. Bahkan harganya mahal. Apalagi kuda juara gitu ya. Juara lari gitu ya. Dipacu paling cepat. Nah ini nah, dia nanti yang akan turunannya akan diunggulkan. Gen yang bagus. Sementara yang lemah-lemah, ya tidak. Bisa jadi nanti akan disembelih dan sebagainya. Atau kalau di alam liar ya dimangsa. Nah ini dimangsa oleh harimau. Jadi secara hukum alam sendiri pun, gen yang bagus itu dipertahankan. Sementara yang buruk, ya nanti hilang, lama-lama hilang. Itu udah hukum alam. Algoritma genetika diperkirakan oleh John Holland. Ini adalah John Holland fotonya. John Holland, ini adalah bukunya. Tahun 60-an, metode ini meniru sifat alami evolusi di mana yang adaptif adalah yang optimal. Setelah fungsi objektif ditentukan, maka serentetan algoritma bekerja mencari nilai optimal fungsi tersebut. Keunikan metode ini adalah mengkombinasikan antara nilai sementara yang diperoleh dengan kawin silang, crossover, dan mutasi.
ada yang mutasi. Awalnya nilai-nilai tersebut harus berencode menjadi biner. Kemudian biner itu tidak harus dilakukan, menjadi metode yang lebih baru lagi. Metode perbaikannya adalah ini, differential evolusi. Differential evolusi ini merupakan metode pengembangan dari algoritma genetika. GE ya, genetic algorithm. Adalah pengembangannya yang diperkenalkan oleh Erston dan Guy Price di tahun 1997. Jika pada algoritma genetika kromosom dalam bentuk biner tadi, dalam bentuk biner, maka dalam diferensial evolusi menggunakan vektor sebagai kromosom. Di sini vektor supaya membedakan dengan skalar. Kalau skalar itu besaran biasa. Kalau vektor itu besaran yang memiliki arah. Nah, yang membedakan di sini pada differential evolution dibandingkan dengan algoritma genetika. Kemudian mutasi, crossover, dan selection sedikit lebih rumit dari algoritma genetika. Differential evolusi lebih rumit ketimbang algoritma genetika. Kemudian yang keempat, end colony optimization. Ini mengacu pada semut, gerakan semut, perilaku semut. Kalau Prof. Budi, yang dosen ITS itu orang Indonesia melihat semut terinspirasi. Inspirasinya apa? Menjadi lagu. Semut hitam. Tahu ya lagunya? Lagunya Ahmad Albar itu. Kalau yang segenerasi dengan saya, tahu itu lagu itu. Lagu semut hitam. Tapi mungkin kalau kalian nggak tahu ya. Mungkin ada yang tahu atau enggak, saya nggak tahu. Kalau yang generasi saya tahu, lagu semut hitam. God bless, Ahmad Albar. Nah, di sini metode meniru semut. Nah, sementara kalau orang Eropa itu melihat semut jadi rumus, jadi suatu metode. Kalau kita menjadi lagu, nah sana menjadi suatu metode. Nah, ini prinsip meniru prinsip semut, usaha mencari makan. Jadi semut itu pekerjaannya mencari makan. Yang khusus mencari makan ya, karena semut kan terbagi-bagi tugasnya. Ada yang ratu, ada yang raja, ada yang pasukan yang cari makan itu. Ya kalau yang cari makan. Kalau ratunya bertelur, ya bertelur terus. Kasih makan. Nah, kemudian ada rajanya. Baik. Kemudian semut menggunakan senyawa kimia bernama feromon ketika berjalan. Jadi ketika berjalan dia menyemprotkan feromon. Sehingga semut yang ada di belakangnya dengan mencium feromon itu dia bisa mengikuti. Oh, tadi ada semut. Tapi bukan berarti feromon itu tetap selamanya, enggak. Feromon ini mudah menguap juga. Ya kayak minyak wangi lah. Kayak minyak wangi gitu ya. Kalau misalnya ada dua orang itu jalan, nah minyak wanginya, pakai minyak wangi ya, jalan. Maka kita ngikuti di belakangnya, nah masih tercium. Tapi lama-lama, ya menguap itu ya lama-lama nggak tercium lagi. Kalau semakin lama. Kalau lewatnya jarak semakin jauh, ya mungkin udah nggak tercium. Semakin jauh lagi, semakin nggak tercium. Tetapi kalau dekatnya, tercium. Apalagi barusan lewat, tercium. Nah, feromon seperti itu. Feromon. Jadi, untuk penanda. Penurunan fungsi dari feromon ketika semut itu mengikuti perjalanan dari teman-temannya yang sudah jalan duluan, mengikuti jalurnya, dirumuskan sebagai ini. Theta, fungsi theta T sama dengan theta 0 eksponensial dari min gamma kalikan T. Jika ada jalur yang memiliki konsentrasi feromon melebihi jalur yang lain, jadi kadang semut itu mencari jalan, ada 2 jalan, ada 3 jalan, ada 5 jalan. Nah, kalau feromonnya itu yang paling banyak di situ,
itu berarti teman-temannya banyak yang lewat situ. Sama seperti kita tadi, kalau ada orang yang pakai minyak wangi jalan di situ, dan jalan itu wanginya itu semakin banyak, semakin tebal, berarti banyak yang pakai minyak wangi yang lewat situ. Sementara yang ini kalau ini ya, kita ngikuti fenomena kayak kalau semut kan otomatis dia nyebar feromon. Nah, ini kemudian kalau misalnya satu jalur yang lain itu cuma sedikit orang yang lewat situ, maka aromanya, wanginya tidak terlalu terasa. Tidak terlalu kentara, apalagi jaraknya jauh. Nah, ini kaitannya dengan feromon. Jadi yang semakin banyak, berarti semut kan lebih ini, indranya lebih tajam dibandingkan manusia. Kalau situ ini. Itu kalau jejaknya semut. Kalau kita mungkin kalau di tanah ya tapak kaki itu. Bukan aroma. Misalnya kita jalan ini, jalan mencari jejak gitu, kita lihat jejaknya. Yang paling banyak misalnya bercabang jalan itu kanan sama kiri. Kalau jejaknya di kanan itu banyak, kemungkinan banyak orang yang ke sana. Ya logikanya sih. Logikanya seperti itu. Kok banyak jejak yang menuju ke kanan misalnya dibandingkan yang kiri. Maka kemungkinan karena kita indranya adalah indera untuk melihat, untuk mengamati ini, penciuman kita kurang, maka kita akan menuju ke sana yang banyak itu. Entah banyak beneran atau tidak, tapi karena jejakannya banyak, kita ikuti yang banyak itu. Dibandingkan yang jejaknya hanya satu. Nah, kalau kita tersesat ya, kecuali kalau kita tahu jalannya sih nggak masalah, nggak usah lihat itu, tahu apa. Tapi kalau kita itu tidak tahu jalan dan jalan itu bercabang, maka dilihat jejak yang paling banyak mana. Nah, di sini digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah penemunya, foto penemunya, dan ini adalah bukunya, Ant Colony Optimization. Nah, gambarnya seperti ini, Ant Colony. Jadi dari sarangnya semut itu mencari makanan. Ada dua jalur misalnya, ke kiri dan ke kanan. Di sini kenapa kok milih yang terdekat? Karena yang terdekat ini, misalnya jalannya sama-sama ya. Misalnya ada dua semut yang jalan kanan sama kiri. Kanan sama kiri. Pada jarak yang sama, misalnya, jarak yang sama, misalnya sama-sama berada di tengah sini. Yang ini tengahnya, pas sikunya ya, pas perpotongannya, ini jaraknya lebih jauh ketimbang sikunya yang di sini. Maka semut berikutnya, karena di sini sudah ada lewat semut yang lewat kanan dan lewat kiri, maka semut yang kedua akan lebih mencium jejak feromon dari semut yang kanan ini. Karena jaraknya lebih dekat. Maka lewatlah semut kedua ngikuti yang kanan, bukan yang kiri. Nah, di sini satu semut yang menyebarkan feromon. Di sini dua semut yang menyebarkan feromon. Yang ketiga, nah bisa jadi lewat kiri atau kanan. Tapi kalau feromon yang disebar itu kanan itu lebih banyak, maka dia akan jalan kanan. Terus seperti itu. Ya walaupun nanti di sini ada yang juga yang semut yang lain mengikuti yang kiri. Tetapi dia akan mengikuti yang feromonnya banyak. Yang aroma feromonnya itu lebih jelas. Lebih tercium. Kayak kita ngikuti jejak kaki tapaknya yang masih jelas. Bukan tapaknya yang sudah mulai hilang. Kalau tapaknya yang sudah mulai hilang, berarti dia sudah lama melewati jalan itu. Sementara yang tapaknya jelas, barusan berarti ada orang lewat sini. Nah, akhirnya semut mencari yang terdekat sini untuk menuju makanannya. Dan balik lagi. Terus semakin banyak. Lama-lama nanti yang jauh ini ditinggalkan, ganti ini. Kecuali semut yang masih ini ya, yang masih cari-cari. Jadi ini kita amati semut yang sudah menemukan makanannya. Yang jalurnya ini ada dua ini.
Satunya lewat kanan, satunya lewat kiri. Nah, kira-kira nanti yang akan dituju paling banyak. Kalau semut cari-cari ada. Jadi dia memang sengaja masih cari-cari. Tapi itu tidak kita amati. Yang kita amati adalah yang ketika dia sudah menemukan makanan dan hanya ada 2 jalur ini. Apakah hanya 2? Bisa 3, bisa 4, dan sebagainya. Tapi semut mengacunya feromonnya yang paling kuat. Ini dicontohkan. Nah, kalau yang dekat, nah B ini. Dari A, ini sama-sama. Nah, dekat. Nyemprotkan feroman lebih dekat. Di sini lebih jauh. Ragu-ragu juga dari sini juga. Begitu ini sudah, yang berikutnya jalan mana? Ya bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Bisa lewat kiri, bisa lewat kanan. Tapi karena feromonnya lebih kuat lewat kanan atau lewat bawah sini, maka semakin lama lewat bawah yang banyak. Lewat atasnya semakin sedikit. Lama-lama semuanya lewat bawah, nggak lewat atas. Atau semuanya lewat kanan ini, tidak lewat kiri. Kemudian bagaimana kalau dihalangi? Jadi dia sudah punya jalannya, hanya tiba-tiba kita kasih penghalang. Nah, kebetulan kita atur penghalang itu tidak pas di tengah-tengah. Antara kiri kanannya seimbang. Enggak. Di sini enggak imbang. Enggak imbang. Maka ada yang jalan ke kiri, ada yang jalan kanan. Mencoba. Tentu saja jalan yang kanan, karena ini sering menyemprotkan feromon-feromon, akan lebih tercium. Yang kanan ini ketimbang di sini juga menyemprotkan feromon, ini menyemprotkan feromon. Karena jaraknya agak jauh, muter ini. Maka ini belum ketemu, ini sudah mondar-mandir banyak semut. Lama-lama yang jauh ini ditinggalkan, yang lebih dekat ini. Karena apa? Feromonnya semakin banyak di sini. Jejak-jejaknya semakin banyak. Ya seperti di hutan, yaitu jejak-jejak tapak kaki. Semak-semak udah tersibak, rumput udah tersibak, terlihat tertapak ini jejak kaki. Kalau kita mendaki gunung kan gitu. Kalau misalnya sudah terlihat jejak-jejaknya, berarti itu banyak dilalui orang. Daripada kita gambling, membuat jalan sendiri, di semak-semak, kita tebangi, nah, nggak ketemu jalur. Lebih mudah kita ngikuti jalur yang ada. Kecuali kalau kita tersesat ya. Kita tersesat itu, ya udah nggak menemukan ini tapak jalan di gunung gitu, di hutan, ya kita akhirnya nebang semak-semak. Tapi kalau kita sudah menemukan tapak jalan, lebih enak kita ngikuti tapak jalan itu. Nah, fenomena ini digunakan dalam metode. Berikutnya bi-algoritma. Lebah ini juga menyemprotkan feromon. Tetapi dia ditambah dengan tarian. Jadi sambil menari-nari. Dia juga cari ini apa penghasil untuk bahan untuk pembuat madu. Dia mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Mencari bunga-bunga yang sedang mekar untuk diambil. Diambil, apa ya istilahnya itu, yang bakal madu itu, yang bunga-bunga itu diambil, kemudian nanti dibuat menjadi madu, disimpan di sarangnya. Nah, tapi di sini ada iringan dansanya, menarinya. Turunan algoritma ini cukup banyak. Di antara lain, jadi bi-algoritma ini sudah bercabang. Sudah bercabang. Saking berkembangnya, bercabangnya banyak. Ada honeybee algoritma, ada artificial bee colony, ada bee algoritma, ada virtual bee algoritma, dan honeybee mating algoritma. Bercabang-cabang. Kemudian banyak dikembangkan untuk optimasi posisi tertentu dalam suatu jaringan. Misalnya server. Servernya di mana? Servernya di mana speknya? Penentuan server.
Nah, gambarannya seperti ini. Ini sarangnya, yang atas itu sarangnya untuk menyimpan madu. Kemudian mencari sumber bahan untuk membuat madunya. Di mahkota-mahkota bunga yang sedang mekar diambil. Sari madunya diambil. Nah di sini yang di tengah ini yang ada tarian-tariannya. Jadi terbang itu tidak langsung dari sarang menuju langsung bunga, enggak. Kadang dia berputar-putar dan sebagainya. Nah, itu adalah tariannya. Ya mungkin kalau kita nggak ngamati, nggak ya. Saya sendiri nggak terlalu ngamati lebah, mungkin nggak tahu. Tapi ternyata itu membentuk suatu tarian. Sama seperti kalau kita ini, bahwa semut itu menyemprotkan feromon. Kalau kita tidak amati atau tidak mendalaminya, ya kita tidak tahu. Tapi kalau yang ilmuwan itu tahu bahwa semut itu menyebarkan feromon. Seperti lebah. Lebah juga ternyata menyebarkan feromon juga. Agar apa? Tahu begitu di situ ada misalnya taman bunga yang sedang mekar, maka teman-temannya akan bisa mengikuti jejaknya di udara itu. Kalau kita nggak mengamati memang susah. Ya akhirnya ya percaya aja lah. Masalahnya kita nggak ada pengetahuan untuk mengamati ini ya lebah berlama-lama. Kita langsung gunakan teorinya. Kemudian partikel swarm, optimisation, ya ini sekumpulan polanya. Meniru pergerakan kelompok binatang, bisa ikan, burung, dan lain-lain, dalam mencari makanan. Berbeda dengan algoritma genetika yang berganti individu. Kalau algoritma ini, algoritma genetika yang bukan gen unggul, dia akan tersisih, bahkan akan dihilangkan. Tetapi kalau partikel swarm, ini sekumpulan ikan, burung, selama dia tidak ada predator, dia saling menjaga, tidak dihilangkan, tidak dimusnahkan, tidak. Kecuali kalau ada predator, ya itu lain lagi. Kalau ada predator, ya akan dimusnahkan. Sama seperti kalau meskipun gennya bagus, algoritma genetika gennya bagus, tapi kalau hewan pemangsanya lebih cepat larinya, ya bisa juga ketangkep. Tapi kan logikanya tidak seperti itu. Logikanya yang dipelajari adalah ketika gennya lebih bagus dan dia hidup dalam kelompok hewan, maka larinya juga lebih cepat. Fisiknya juga lebih cepat. Dalam menjaga, misalnya kerbau, banting juga badannya lebih gagah. Jadi tidak sembarangan harimau atau singa itu memangsa kerbau yang ini badannya kekar. Dia akan ini. Sama seperti harimau yang memangsa anak gajah itu. Anak gajah dan sebagainya dimangsa. Ya anak gajah yang lemah. Tapi kalau gajahnya besar, ya nggak berani harimaunya. Nah ini, jadi kalau algoritma genetika itu punah baru mutasi. Tapi kalau swarm tidak. Itu yang membedakan. PSO menjaga jumlah kelompok individu. Jadi kalau bisa utuh mereka. Mereka cari makan bersama. Dan hanya perubahan posisi. Mana yang lebih kuat duluan, dia yang di depan. Sama seperti kalau tadi saya cerita burung. Terbangnya membentuk formasi. Maka yang paling kuat dia di tengah, mengarahkan arah yang tidak dituju. Kalau migrasi burung kan juga gitu. Dia mencari tempat yang lebih hangat. Dia mencari kehidupan yang lebih layak. Di mana di situ juga banyak makanannya untuk keberlangsungan hidupnya. Dia menuju migrasi. Nah, dalam migrasi itu ada pemimpinnya. Begitu kalau misalnya pemimpin arah itu lemah, dia akan geser ke belakang. Gantikan yang kuat berikutnya. Karena apa? Perjalanannya jauh. Ikan juga sama gerakannya. Kemudian PSO memiliki dua nilai sebagai patokan pergerakan kerumunan. Lokal optima dan global optima. Lokal optima seperti tadi. Puncak yang memang dia puncak, tapi tingkatnya hanya lokal saja. Kalau dibandingkan gunung-gunung yang lainnya, dia tidak tinggi. Sama seperti Merapi.
Merapi itu di Jogja tinggi karena hanya satu-satunya Merapi di Jogja. Perbatasan dengan Jawa Tengah, Boyolali. Tetapi kalau di Jawa, Merapi bukan yang tinggi. Masih lebih tinggi Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Semeru. Semeru bukan yang tertinggi di Indonesia. Masih ada Puncak Jaya yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan optimal lokal sama global. Nah, tingkat globalnya seperti apa? Nah, ini kenapa kok metode heuristik itu tidak menyebutkan dia akan menemukan suatu optimal. Dia hanya mendekati. Karena cakupannya, dia bisa jadi ketemunya optimal adalah karena yang diamati hanya Pulau Jawa, maka dia mendapatkan Semeru. Padahal masih ada Puncak Jaya. Puncak Jaya ketemu, masih ada gunung yang lebih tinggi lagi di luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi belum mendapatkan sendiri yang optimal. Kalau yang optimal metode kalkulus, itu karena sudah ada pembatas-batasnya, sudah ada sifat informasi yang deterministik tetap, maka optimalnya itu. Kalau yang masih stokastik, masih probabilistik, masih naik turun informasinya, pembatasnya dan sebagainya, maka itu tadi masih berubah-ubah. Batas wilayah masih geser-geser. Tapi kalau sudah ditentukan batas wilayahnya, cari gunung tertinggi di Jogja, sudah ditentukan seperti itu, sudah fix, sudah determinan. Maka yang tertinggi adalah Merapi. Dan itu yang optimal. Tetapi kalau batasnya sendiri, Jogja, Jawa, Indonesia, Jogja, Jawa bergeser-geser berubah-ubah gitu, belum tentu mendapatkan hasil yang optimal. Tapi mendekati memang optimal. Itu metode stokastik yang sifatnya tidak tetap, probabilistik. Kalau di dalam ilmu stokastik biasa, yaitu kita tentukan dengan skenario pertama seperti ini, skenario kedua seperti ini. Jadi tidak satu nilai yang tetap. Kalau deterministik, satu nilai yang tetap. Kayak linear programming, harga bahan baku sekian, laba sekian, stok sekian, sudah nilainya deterministik. Tidak ada pakai skenario, kalau harga 100 bagaimana, kalau harganya 200 bagaimana, kalau harga 300 sama, tidak ada seperti itu. Nah, ini kelompok burung yang atas, dan ini yang kiri ini adalah penemunya, Swarm, PSO. Ini sekelompok burung, terbang. Mereka saling menjaga, bukan untuk memunahkan, saling menghilangkan, enggak. Ikan juga gitu, berkelompok. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Halo? Kok saya ngomong terus? Halo? Ada yang mau disampaikan? Belum, Pak. Masih menyimak waktu. Belum, Oke. Okay. Saya lanjutkan. Ini tabu shirt dikembangkan oleh ini Fred Glover fotonya, dan bukunya ini ditemukannya tahun 70-an, tapi baru dibuat bukunya tahun 97-an. Berbeda dengan PSO yang menggunakan data lampau 1 atau 2 iterasi sebelumnya. Iterasi pertama, iterasi kedua. Iterasi itu kayak kita mengerjakan simplex gitu. Tabel awal adalah iterasi 0 atau tabel awal. Iterasi 0. Baru nanti setelah kita mencari ini pivotnya, mencari kolom dan baris pivotnya pertemuan, kemudian kita bentuk tabel kedua, maka itu namanya iterasi. Itu kalau simplex. Nah, di sini juga ada iterasi. Nah, iterasi 1, 2 iterasi sebelumnya untuk data masa lampau. Tabu set merekam seluruh data yang lampau. Nah, karena dia merekam, dia menyimpan, maka dinamakan dengan tabu.
switch. Manfaatnya adalah mengurangi jumlah komputasi karena data yang lama sudah ada dan tidak perlu dihitung ulang. Jadi karena dia sudah menyimpan data-data sebelumnya, pusat itu, maka dia nggak bisa ngitung ulang, langsung aja lanjut yang berikutnya. Algoritma ini masih banyak peluang untuk dikembangkan dengan cara hibrid dengan metode lain. Jadi masih berkembang terus. Kemudian harmony search. Ini dengan alat musik, dengan irama. Adalah ide dari algoritma ini adalah musik. Metode ini diperkenalkan oleh Zedwig Jim tahun 2001. Prinsipnya adalah di tiap iterasi ada 3 jenis pencarian lain. Setiap iterasi ada 3. Daftar irama yang sudah terkenal dimainkan. Mirip dengan dengan beberapa penekanan atau pitching dengan merancang komposisi yang benar-benar baru. Pitch adjustment mengikuti pendekatan Markov chain. Markov chain itu di PO, itu berkaitan dengan kalau misalnya ini kita punya 2 data, kalau Markov chain ya, kita punya 2 data, jadi misalnya data hasil penjualan di bulan 1, kemudian data penjualan di bulan 2. Nah, kita akan melihat, misalnya yang produk yang kita bandingkan adalah ABC misalnya. Nah, A pada bulan 1 itu yang laku berapa? Kemudian B yang laku berapa? C yang laku berapa? Kemudian di bulan kedua, kita catat lagi. A laku berapa? B. Nah, kita akan bisa mengamati pergerakan dari data itu. Pergerakan data itu. Nah, kira-kira pada bulan ketiga, A itu nanti jadi berapa? Dengan adanya pergerakan ini. Karena dalam Markov chain nanti kita bisa melihat mana customer yang loyal, mana yang customer coba-coba. Yang coba-coba itu yang berpindah-pindah. Yang loyal yang tetap bertahan. Kemudian kalau Markov chain digunakan juga dengan ini, perawatan mesin, itu ketika kita bisa mengamati misalnya ada mesin yang rusak parah, ada mesin yang sedang, ada mesin yang bagus misalnya. Kemudian perlakuannya juga gitu. Perlakuannya misalnya dibiarkan saja, diperbaiki, atau di overhaul. Jadi perbaikannya total. Nah, ketemu antara 3 dengan 3 ini, nanti kita lihat pergerakan datanya. Nanti kita akan bisa memprediksi. Kalau misalnya ketemu kasus seperti ini, sebaiknya rekomendasinya apa? Itu Markov chain kita gunakan dengan ini pada teori perawatan mesin. Nah, di sini rumusnya adalah X T plus 1 new sama dengan XT ORT plus BPETI. Dengan B merupakan bandwidth yang mengotor pitch adjustment. Kemudian Firefly, ini kunang-kunang, bahwa kunang-kunang itu tidak memiliki jenis kelamin. Kunang-kunang tidak memiliki jenis kelamin. Kunang-kunang itu kalau tertarik sama pasangannya, itu berdasarkan pada cahaya. Jadi yang menarik kunang-kunang satu dengan kunang yang lain itu adalah cahayanya. Semakin dia terang, bisa menarik rekannya, temannya. Sementara yang kurang terang, dia tertarik pada yang lebih terang. Bukan berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau kita nggak mengerti, nggak tahu ya, sama. Oh, kunang-kunang nggak punya jenis kelamin ya. Padahal semut punya, ada ratunya, ada prajuritnya, ada rajanya. Nah, seperti ini, kurang-kurang. Dari cahayanya. Maka kecerahan itu yang dijadikan rumus ini. Kecerahan berdasarkan landscape dari fungsi objektifnya. Kecerahan dari warna kunang-kunang. Karena kunang-kunang ini bisa ini ya, membuat cahaya di malam hari.
untuk menarik pasangan. Walaupun pasangannya tidak ada jenis kelaminnya. Dia pun sendiri juga tidak ada jenis kelaminnya. Dari pasangan. Dengan beta merupakan tingkat kecerahan. Pergerakan kunang-kunang I mengikuti ketertarikan dengan kunang-kunang lain. J ditentukan dengan persamaan beta sama dengan beta 0 E pangkat min gamma R kuadrat. Kemudian advanced method. Ini salah satunya menggunakan Joko search dan mungkin yang lainnya. Referensinya ini. Baik, itu pengantar dari saya berkaitan dengan metaheuristik. Ada yang mau disampaikan? Ada? Untuk tema presentasi itu ditentukan Pak Sina ya Pak? Oh iya, presentasinya saya tentukan. Jadi nanti bentuk kelompok maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang, harapannya semuanya presentasi. Semuanya. Entah itu yang buat, atau yang harapannya semuanya buat. Semuanya aktif. Buatnya aktif. Kemudian presentasi, saya pengen 3. Satu itu 3 kelompok. Saling melengkapi, agar saling melengkapi. Untuk yang pertama, pertemuan besok, itu siapkan materi berkaitan dengan simulated annealing. Simulated annealing ya. Di sini materinya berkaitan dengan ini. Untuk yang pertama. Kalau kakak angkatan pernah penelitian, itu dikaitkan dengan ini. Penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi. Pengurutan produksi kakak angkatan. Menggunakan simulated annealing. Di skripsinya. Ada sudah berapa itu menggunakan simulated annealing. Skripsinya. Chandra kelihatan ya, Chandra? Simulated annealing. PowerPoint-nya. Iya. Ini yang pertama, simulated annealing. Jadi kalau misalnya posisinya sudah di Jogja, ya silakan kalau mau ke perpustakaan. Kalau misalnya tidak di Jogja, ya kita bisa browsing. Kalau diizinkan ke kampus yang lain, ya silakan main kampus lain ke perpustakaannya, lihat. Sudah banyak penelitian berkaitan simulated annealing. Di kakak angkatan, di UTI juga sudah beberapa yang menggunakan teori ini. Simulated annealing. Jadi nanti dalam presentasi, sini, stop share. Jadi tugas pekan depan. Jadi tugas pekan depan adalah dari kelompok itu. Simulated annealing. Ini yang baja. Baja yang dicor itu, yang panas itu, kemudian didinginkan. Supaya membentuk kertas yang bagus, seperti apa. Itu filosofinya yang digunakan. Ini buat PowerPoint-nya. PowerPoint. Buat PowerPoint-nya. Kemudian persiapkan presentasinya menggunakan PowerPoint itu. Di mana PowerPoint itu berisi terkait dengan teori. Dengan teorinya, ada teorinya. Kemudian ada kasusnya. Kemudian ada penyelesaiannya.
dan kesimpulan dan sarannya. Simpulan. Jadi sama seperti kalau kita ngerjakan tugas kalau ujian ya. Jangan ngerjakan tugas ujian itu hanya menggunakan rumus ini. Setelah itu udah diam. Tidak disimpulkan. Terutama kalau kuliah saya ketika ini. Decision making. Pengambilan keputusan. Misalnya penjual koran gitu ya. Kalau saya kan yang dulu penjual koran atau penjual bensin itu. Saya kasih soal seperti itu, dikerjakan memang dalam tabel, hitungan dikerjakan. Setelah itu udah nggak ditarik kesimpulan. Ya ngapain kita ngitung banyak-banyak kalau nggak ada kesimpulan. Karena soalnya kan decision making, mengambil keputusan. Kita mau merekomendasikan apa? Kalau hanya hitungan saja, nggak disimpulkan, nggak ditarik solusinya, ya kita nggak tahu. Ya mungkin saya tahu ya, karena saya yang mempelajari itu. Tapi yang kalau nggak mempelajari itu, baca, ini kok dikerjakan, ini dihitung-hitung ini, dan sebagainya masuk tabel ini. Kok terus berhenti begitu saja? Tidak ada kesimpulan, tidak ada nih. Kan sepertinya sesuatu yang terputus, kurang tuntas. Nah, di situ diselesaikan, dituntaskan. Kesimpulannya adalah kalau penjual koran ya, sebaiknya kulaannya sekian agar mendapatkan pendapatan rata-rata sekian. Nah, ini pun juga gitu, smart learning. Nanti kasusnya ini bisa ambil dari tugas akhir, bisa ambil dari jurnal, bisa ambil dari buku. Silakan monggo. Kalau saya menggunakan bukunya ini. Kalau saya ini ya. Stop share. Saya pin. Nah, nggak kelihatan ya bukunya. Bukunya nggak kelihatan. Masih Apa? ngeblur, Pak. Ngeblur ya? Iya, Wajah saya enggak ya? Tapi bukunya ngeblur. iya. Wajah Mas Eno jelas Pak. Iya. Apa? Oh iya. Makasih. Oh iya, makasih. Terima kasih diinformasikan background-nya. Lupa, ngeblur ya. None. Oke. Terima kasih. Lupa saya. Ngeblur. Nah, ini. Saya gunakan ini. Tapi tidak harus browsing. Kalau misalnya bisa browsing aja. Cuman saya pegangannya. Ini. Pengantar metaheuristik. Ya terserah sih, gunakan apa. Kalau di sini, ya isinya ya. Saya gunakan yang versi bahasa Indonesia ya. Ya macam-macam di sini. Ada yang genetik algoritma, ada yang n-colony, partikel, simulated annealing, metaheuristik, cross entropy, differential evolusi, kemudian harmonic search, algoritma hibrid, macam-macam. Bahasa Indonesia. Kalau menggunakan e-book juga lebih bagus. E-book lebih banyak. Cuman saya belinya ini, mampunya belinya yang bahasa Indonesia. Yang asing itu cukup nyari di e-book. Pakai itu ya, apa Skyhook, kok lupa saya. Skyhook ya. Yang itu, yang kita bisa buka buku-buku gratis itu lah. Skyhook apa Skyhook ya. Kok lupa saya. Jadi kita masuk ke itunya, alamatnya itu, kemudian tinggal kita browsing aja kata kuncinya metaheuristik, nanti akan muncul buku banyak sekali. Entah buku, entah penelitian, entah dan sebagainya buku. Kalau kita cari buku-buku. Nah, buku-buku yang terbaru juga di situ banyak gratis. Buku. Jadi tidak harus beli. Kita cukup browsing. Ya model komputer atau laptop aja sudah mahal ya. Apalagi digunakan untuk ini. Jadi tidak harus beli. Kemudian saya tadi juga ini dapat masukan dari
ini salah satu dosen, ya sebaiknya gunakan MATLAB atau Minitab. Itu jangan yang terbaru. Khawatirnya apa? Berat. Karena misalnya kalau ini, seperti kalau di teori ini misalnya menggunakan MATLAB gitu ya. MATLAB itu sekitar ada 20, kalau yang terbaru, 20 sampai 30 giga yang harus kita persiapkan untuk MATLAB. Belum nanti kalau ada dosen atau pelajaran lain, Minitab. Katanya juga yang baru juga ini, yang versi baru ya maksudnya. Yang versi baru gratisan itu juga butuh tempat yang besar juga. Nah, dosen itu menyarankan, ya sebaiknya disarankan yang enggak ini aja. Meskipun enggak baru, asal bisa digunakan enggak masalah. Entah itu Minitab, entah itu MATLAB, dan sebagainya, seperti yang lain, asal yang ringan-ringan bisa digunakan, ya oke saja, enggak masalah. Tidak harus itu. Tidak harus yang berat-berat. Karena kita tahu ya, kondisi sekarang pandemi, mau tidak mau kebutuhan komputer itu banyak dibutuhkan orang, sehingga harga komputer, laptop, handphone, dan sebagainya naik. Karena hukum ekonomi kan kalau permintaan itu meningkat, harga naik. Barangnya jarang itu harga akan naik. Otomatis hukum pasar. Nah, kita tidak menggerakkan seperti itu. Saya juga tidak mau ini Anda merengek-rengek ke orang tua. Jadi jangan jadikan alasan ngikuti mata kuliah saya, nanti pengeluaran Anda tambah besar. Karena orang tua Anda sudah berat. Jadi ikuti aja. Ya kita upayakan sebisa kita. Kita optimalkan. Kalau misalnya kita berat menggunakan ini, ya gabung dengan temannya. Kita belajar sama temannya. Ya. Saran saya seperti itu. Belajar gunakan Zoom, gunakan Google Meet. Satu temannya yang praktek, yang lainnya diajari dan sebagainya. Nah, saran saya seperti itu untuk menghemat, untuk kerjasama, untuk belajar dan sebagainya. Jadi tidak harus kita memaksakan untuk mengadakan sesuatu yang berat. Seperti buku ini saya tidak mewajibkan, tidak. Gunakan e-book saja. Itu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Belum ya? Baik, kalau belum, ada? Halo? Ada yang terputus tadi suaranya? Belum ada, Kak. Belum ya? Baik, kalau belum ada, saya akhiri kuliah kita. Ini adalah kuliah konsentrasi. Dan mudah-mudahan kita masih tetap semangat, masih bisa mengikuti dan sebagainya. Dan saya bisa mendapat manfaat ya. Bisa mendapat manfaat dari perkuliahan kita. Baik, saya akhiri kuliah kita. Jangan lupa tugas pekan depan, membuat kelompok, dan menyiapkan materi PowerPoint berkaitan dengan simulated annealing. Kita belajar bersama-sama. Jadi kita belajar untuk presentasi, kita belajar bersama-sama. Yang mendapat bagian presentasi, yang memang belum saya tentukan sih. Yang dapat jatah, masalah kelompoknya juga belum ada. Yang dapat jatah presentasi akan menyampaikan pemahamannya, pengetahuannya pada teman-temannya. Teman-temannya juga kalau yang sudah belajar persiapan juga akan semakin bisa diskusi, semakin bagus. Harapannya seperti itu. Jadi kita isi program kita lebih banyak presentasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sampai ketemu pekan depan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Iya, sama-sama. Saya tutup ya. And meeting for all.